Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda jelas, Ustaz? Alhamdulillah, wadih, jelas ya. Taib. Suara Anda jelas di situ? Jelas sekali, Ustaz. Taib. Alhamdulillah. Baik, kita mulai, Nam. Nah, Afwan, kalau agak ramai di sini, ini ada kelas gitu ya. Taib. nah, enggak apa-apa, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kaifa akhurukum ya Akh Angga? Maaf, Ustaz. Alhamdulillah khair, Nam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan saja talaqi kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala Allah berikan kita kemudahan, kelancaran dan berikan keistiqomahan kepada kita semua. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا hadhihi syajarah. Enggak panjang itu ya. Itu tidak panjang. Wala taqrabaha. Taqrabaha tidak panjang lebih dari 2 harakat. Ya, setelah mad itu tidak ada hamzah dan tidak ada sukun. Ya. Terjadi mad far'i ketika setelah hamzah itu ada sebab hamzah, ada sebab sukun. Di situ ada huruf ha, maka tidak terjadi mad far'i, maka tetap 2 harakat. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Diulang lagi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Subhanallah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما 2 harakat saja. فأخرجهما Naam. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا 2 harakat. وقلنا اهبطوا Naam. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Di situ ada lafaz aduwun. Ya aduwun ya. Perhatikan di situ. Kalau kita waqaf pada huruf yang bertasydid ya, waqaf pada huruf yang bertasydid selain nun dan mim, maka antum nabarkan di situ. Adu. Adu, ya adu. Nah, sahih. Seperti itu ya. Fungsinya buat apa?
Fungsinya untuk memperjelas bahwasannya di akhir itu adalah huruf yang bertasydid. Nah, kecuali huruf mim dan huruf nun. Karena kalau huruf mim dan huruf nun, dia cukup dengan gunnahnya saja sudah jelas, maka tidak perlu nabar. Ya, misalnya ummahatihin. Nah, misalnya hun, kita berhenti di hunna, berarti bacanya hun. Cukup saja, tidak perlu hun, tidak perlu dinabar. Ya, kalau nun atau mim yang bertasydid. Tapi kalau selain huruf itu, maka kita nabarkan untuk memperjelas bahwa di akhir itu adalah huruf yang bertasydid. Seperti itu ya. Adu. Jadi ya na'am. Qulnah bitu ya. Jadi antum bacanya wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, seperti itu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, sahih. Walakum fil ardi mustaqarru. Mustaqarru. Tapi perhatikan ya, huruf sin punya sifat rakhwah. Ketika antum lafadzkan ya, huruf sin yang sakinah yang sukun, maka alirkan ya. Ya mustaqar. Ya jangan mustaqar. Ya. Termasuk ketika kita melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi panjang seperti itu ya. Sama ini mustaqor, jangan mustaqor, jangan terburu-buru, tapi disempurnakan sifat rakhwa pada huruf sin. Tafadhal, Karim, diulang lagi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wa mata'un. Nah, sahih. Wa mata'un ila hin. Wa mata'un ila hin. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nah, sahih. Fatalaqqa Adamu min rabbihim. Adamu min rabbihi. Ya. Mu-nya pada lafaz Adamu itu tidak usah panjang. Ya, fatalaqqa Adamu min rabbihi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Min rabbihika. Perhatikan di situ ada mad silah apa? Mad silah sughra. Karena ada lafaz hi di situ, sebelumnya ada huruf yang berharokat, setelahnya juga ada huruf yang berharokat. Ya. Jadi baca fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin min rabbihika. Rabbihika. Ya, jadi jangan rabbihika. Laisa rabbihika, tapi rabbihika. Ya, maksilah sughra, 2 harokat. Ya. Jadi baca 2 harokat. Baik, diulang lagi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fataba alaihi. Coba diulang lagi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu sama ya, innahu. Jadi innahu kan hu di situ ada dhamir ya. Hu, hak kinayah situ. Sebelumnya ada huruf inna, na berharokat. Innahu, hu berharokat. Berarti dia dihukumnya apa situ? Apa? Nah, silah ya, silah sughra, mat silah sughra. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya tabi'i.
Ya, maka dia masuk dalam tabi'i, tidak masuk ke dalam mad asli. Mad silah sughra tidak masuk ke dalam mad far'i, ya. Tapi dia masuk ke dalam mad asli, tabi'i, dibaca 2 harakat saja. Nah, diulang lagi. Innahu huwat tawwabur rahim. Nah, jadi hu-nya panjang 2 harakat. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Perhatikan di situ lafaz taw itu dinabarkan karena wawunya bertasdid. Tawwa. Ya taw. Jadi prosesnya itu yakni kita masuk ke huruf wawunya dengan menyempurnakan sifat orokhawah pada huruf waw. Innahu huwat tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Nah, seperti itu. Tawwabur rahim. Jadi tidak hanya sekedar menaikkan suara atau menghentakkan suara pada huruf waw tersebut, ya, menekan suara pada huruf waw tersebut, akan tetapi kita mengalirkan daripada sifat rokhawa yang ada pada huruf waw. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Hakadha. Diulang lagi. Innahu huwat tawwabur rahim. Nah, lanjut. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum ya'ti huruf hamzah ya. Hamzah tahqiqnya harus jelas ya karena hamzah punya sifat syiddah. Ya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'ti. Nah, sahih. Ya'ti. Ya'ti. Ya, sahih. Diulangi. Dari fa'ima atau gimana? Dari qulna bihtu juga bisa. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum. Ya, jangan ya'tiyan itu ikhtilas ya. Ya'tiyan. Jangan tiyan. Nah, perhatikan ya. Ini anak jelaskan sedikit berkenaan dengan ikhtilas. Ikhtilas itu mengurangi daripada kadar harokat, ya. Itu ikhtilas. Ya'tiyan. Harusnya tiyan. Jadi bukan tian. Nah, itu sudah berkurang kadar harokat. Satu harokatnya sudah berkurang. Ya'tiyan. Nah, harusnya tiyan. Nah, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru pasti ikhtilas. Ya. Tiyan. Sahih. Fa imma ya'tiyannakum. Fa imma ya'tiyan. Jangan fa imma ya'tiyan. Itu ikhtilas. Jadi fa imma ya'tiyannakum. Silakan diulang. Fa imma ya'tiyannakum. Begitu Ustaz. Nah, betul ya'tiyan, tapi ingat ketika masuk di nunnya itu tahan dulu ya gunanya, guna akmal di situ ya. Karena nun bertasydid. Fa imma ya'tiyannakum minni. Perhatikan di sini banyak sekali terjadi gunnah, maka harus hati-hati dan harus kuat nafasnya. Hati-hati ya. Kalau tidak kuat nafas, maka berhenti di tempat yang sekiranya dia sempurna kalimatnya. Baik. Diulang. Fa imma jangan terlalu panjang.
Fa imma ya. Fa imma. ya. Jadi mat tabi'i itu seperti halnya kita melafadzkan nuhiha. 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 2 harokat. Nu. Fa imma ya'tiyannakum. Fa imma. Selesai sudah mat tabi'inya. Itu. Jadi jangan fa imma ya'tiyan, itu sudah lebih dari 2 harokat. Fa imma. Nah, fa imma selesai mat tabi'i. Fa imma ya'tiyannakum minni huda fama tabi'a huda faman tabi'a ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Ya, karena dia ikhfa aqrab ya, huruf ta. Berarti dia huruf ta, dia agak lidah di agak gigi. Iya, dia jauh dari makhrajnya. Itu saja kuncinya. Jangan didekatkan ke makhrajnya ketika antum bertemu dengan huruf ta, huruf dal, dan huruf to. Ketika terjadi hukum ikhfa. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman. Jadi seolah-olah kita baca faman tabi'a. Nah, sahih seperti itu. Coba tadi. Nah, seperti itu. Faman tabi'a hudai. Fa imma ya'tiyannakum. Jangan buru-buru. Tiyannakum. Sempurnakan gunanya. Ya'tiyan. Ya. Fa imma ya'tiyannakum min. Itu ada 3 gunnah di awal. Nah, itu harus sempurna, jangan terburu-buru. Perhatikan anak ya. Ini cara melafadzkannya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Fa imma ya'tiyannakum. Jangan tiyannakum. Sempurna dia rongga hidung karena gunatul akmal, guna yang paling sempurna. Fa imma ya'tiyannakum minni. Nah, makanya harus ini ya, harus kuat nafas kita karena di situ banyak gunahnya, banyak gunah di lafaz ini. Baik. Fa imma subhanallah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fama tabi'a hudai. Bukan hudai. Jangan langsung masuk ya. Hudai. Terus seperti ini. Boleh ya kita bacanya dengan 2 harokat ya pada mad arid disukun. Itu kan arid disukun ya, hudai. Boleh. Tapi dengan catatan kalau antum di awal tadi membaca arid disukun itu dengan 2 harokat maka enggak apa-apa. Ya, tapi kalau antum langsung sambung boleh gitu ya. Tapi kalau cari aman gitu ya. Tapi kalau antum di awal man adid sukunnya sudah baca 4 atau 6 harokat, antum tidak boleh berhenti di 2 harokat pada man adid sukun. Hudai, ya tidak boleh, tapi hudai. Karena tadi
4 harokat alif disukun antum. Nah, gitu ya. Hudai. Jadi, nah seperti boleh kalau 2 harokat, tapi kalau dengan catatan di awalnya 2 harokat. Jadi boleh seperti ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Karena di awal tadi 2 harokat, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau antum tidak di awalnya tadi 4 harokat, maka ya mat alif disukun karena hudai ya, itu kan ada mat alif sukun kan, mat bertemu dengan ya. Sedangkan ya-nya di situ dibaca sukun karena waqaf, karena kita waqaf. Lafadznya hudaya. Nah kita baca hudai. Mat alif sukun, mat bertemu dengan huruf ya yang dibaca sukun karena waqaf. Aslinya dia berharokat. Ya. Baik. Jadi bacanya 4 harokat. Bacanya fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Nah, jangan diulang. Fa imma ya'tiyannakum minni. Fa imma ya'tiyannakum. Nah, itu jangan di jangan antum berhenti ya di situ ya. Jadi nanti saktah. Fa imma ya'tiyan. Nah, itu saktah itu. Langsung saja. Fa imma ya'tiyan. Jadi jangan fa imma ya'tiyan. Kalau antum berhenti sebentar, habis itu antum lanjut, itu nanti terjadi saktah. Kalau saktah itu berhenti sejenak tanpa bernapas untuk melanjut ke bacaan berikutnya, itu saktah. Ya, hati-hati di situ ya. Langsung saja. Fa imma ya'tiyannakum. Nah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, kalau nggak kuat nafas jangan ya. Fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi antum lafadzkan ya. Jadi jangan sampai memaksakan nafasnya enggak kuat, akhirnya nanti tidak sempurna ya. Nah, nanti berhenti di ini saja, berhenti di hudai atau khauf. Hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, seperti itu ya. Baik, pegang. Fa imma ya'tiyan huda fama tabi'a hudaya faman tabi'ahu. Langsung. Tabi'ahu Huruf ainnya jangan panjang. Antum panjangan tadi huruf ainnya. Faman tabi'ahu dai. Faman tabi'ahu langsung. Jadi jangan faman tabi'ahu, tapi faman tabi'ahu da. Nah. Ulang lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda fama tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim. Lanjut Ustaz. Nah, fala khawfun 'alaihim. Fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun ha. Yahzanun. Nah, fala khawfun 'alaihim. Fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Perhatikan di situ, hati-hati dengan huruf H. Huruf H ini punya sifat al-khafa. Jadi sifat al-khafa ini terdapat pada huruf H.
Karena apa? Karena huruf H itu kalau dia di tengah kalimat, maka dia menjadi tidak jelas. Maka sifat al-khafa ini antum harus hilangkan darinya. Caranya apa? Mengembalikan dia kepada makhrajnya yang benar. Ya. Fala khaufun 'alaihim. Him, ha, hi, hu. Him, him. Jangan fala khaufun 'alaihim. Him. Jadinya tidak jelas huruf H-nya. Him. Fala khaufun 'alaihim. Him. Ini sering terjadi ya, sering terjadi. Karena apa? Memunculkan sifat al-khafa pada huruf H. Dan sifat al-khafa ini sifat yang harus dihilangkan dari huruf H. Ya, jadi antum bacanya fala khaufun 'alaihim him bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi. Nah, itu juga sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai nanti alhamdulillahi rabbil hi. Haknya jadi tidak jelas. Karena apa? Al-khafa itu. Alhamdulillahi hi. Harusnya hi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama ini tadi ya. Khaufun 'alaihim. Khaufun 'alaihim. Him. Him. Hum. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, sampai Nah, baik. Ini juga sudah benar tadi. Fala khaufun 'alaihim. Perhatikan. Malah hum ya jadi hum. Wala hum. Harusnya hum. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Seperti itu. Hum yahzanun. Nah, seperti itu. Silakan diulang lagi. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, sahih. Lanjut, Ustaz. Nah. Walladzina kafaru. Nah, walladzi. Walladzina kafaru. Walladzi. Suaranya alladzi. Mat tabi'i itu ya, mat tabi'i itu makhrajnya dari al-jauf. Walladzi. Kalau kita tutup rongga hidung ketika melafadzkan mat tabi'i, alladzi itu kan mat tabi'i ya, kasar bertemu ya sukun. Walladzi. Jadi bukan walladzi itu masuk hidung. Jadi tidak boleh masuk hidung kalau mat tabi'i. Masih masuk hidung atau tidak? Kalau masih masuk hidung berarti mat tabi'i kita masih keliru. Karena mat tabi'i itu makhrajnya dari al-jauf. Ya, dari rongga tenggorokan sampai mulut. Nu hi ha walladzina kafaru walladzi ini di rongga hidung dipencet pun nggak jadi masalah, tidak akan masuk ke rongga hidung kalau benar. Walladzi tidak terpengaruh. Buka huruf tipis itu semua huruf tipis. Ya, semua huruf tipis selain kha, yang huruf tipis. Kalau huruf kha, huruf shad, huruf dhad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, huruf dha,
Maka ketika dia fathah, antum jangan buka ini. Kho, nggak boleh. Huruf sod, fo, nggak boleh. Tapi kalau huruf selain itu, selain huruf tadi, huruf isti'la, maka ketika ya fathah, antum tersenyum saja. La, ba, a, ta, fa, ja, ha. Nah, seperti itu ya. Ma, na, ja. Nah, dia. Walladhi, walla, walladhi. Walladhi. Itu No, jangan walla, la, walla. Perhatikan, selain huruf ya, selain mad tabi'i yang ia berasal dari al-jauf, seluruh huruf-huruf yang berharokat itu dari al-jauf semua. Jadi seluruh huruf yang berharokat dari huruf-huruf hijaiyah semua dari al-jauf. Ya. Hatta itu huruf nun dan mim, kalau dia berharokat maka dia keluarnya dari al-jauf. Ya bisa dipahaminya? Enggak bisa ya? Semua huruf-huruf yang berharokat, hatta itu huruf mim, hatta itu huruf nun, ketika ia berharokat maka ia keluar dari al-jauf. Nun, nah, kalau ditanya, Ustaz, nun dan mim kan huruf gunnah. Iya, tapi ketika ia berharokat maka gunnahnya tidak ada. Ada, tapi cuma di awal saja. Nah, awal saja ketika kita hendak melafalkan hurufnya. Nah, tapi ketika dia sudah berharokat maka huruf nun ini gunnahnya hilang. Ya, tidak ada guna lagi. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, mim juga. Nah, tidak ada. Nah, kalau ini masuk di hidung, masih masuk di hidung. Kalau ini tidak. Nah, seperti itu ya. Di huruf nun dan mim ketika dia berharokat maka dia al-jauf. Dan seluruh huruf-huruf yang lainnya. Ketika ia berharokat maka ia keluar makhrajnya dari al-jauf. Ya. Baik. Walladhi walla la no walladhi no tapi walla la sahih. Sahih seperti itu. Walladzina kafaru. Ya, walladzina. Wal. Nah. Walladzina kafaru walladzi. Sudah benar Ustaz itu Ustaz? Khawatir salah lagi. Nah, walladzi. Sahih, sudah benar, sudah walladzi. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Nar. Ulaika ashabun nar. Huruf nunnya tetap tipis. Ulaika ashabun nar. Jadi yang tebal itu hanya huruf oroknya saja. Huruf nun jangan ikut-ikutan tebal. Ya. Karena nun misalnya anna itu ada alif mat bertemu dengan huruf orok. Maka nunnya tipis. Ya. Ulaika ashabun nar. Jadi nunnya tipis. Ya, nunnya tipis. Jangan ulaika ashabun nar. No. Laisa an-nar, tapi na. Baik. Ulang lagi sekali lagi. Bentar. Assalamualaikum.
Siapa namanya? Aisyah. Masya Allah. Barakallahu fiha. Ulaika ashabun nar. Nah, Hum fiha khalidun. nah barakallahu fiik. Ya, hasbuk, kita cukup dengan demikian saja. Baik, alhamdulillah. Yang penting sudah paham ya. Apa yang sudah Ana ajarkan, Ana talqinkan kantum tadi, silakan antum latihan ya. Intinya setiap huruf-huruf tipis yang ia berdekatan dengan huruf-huruf yang tebal, maka huruf tipis jangan terpengaruh. Sempurnakan dulu ya istifal dari huruf-huruf yang tipis tersebut. An-nar, a'u, termasuk ketika kita melafalkan ta'awud ya. Tipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir rajim. Jangan nir rajim tapi ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni. Baik. Nah, insyaallah taala besok ketemu di ini ya, daurah pengambilan surat Al-Fatihah insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Akhuna Angga? Cuman untuk latihnya aja lagi Ustaz. Soalnya ngaji saya belajar di sini tuh gimana ya? Nggak ada penjelasan yang sedetail ini gitu Ustaz. Insyaallah. Baik. Kayak gitulah gunanya belajar kita yang santai. Nah, baca sama guru Ana ibaratnya kayak gini, ya iya begitu aja, ya ini panjang, ya selesai begitu aja Ustaz, nggak ada. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah bermanfaat. Baik. Kita cukup demikian, Pak, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Semoga Allah berikan kepada kita semua kemudahan, kelancaran, dan diberikan keabsahan kepada antum di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran qabla qawsian. Fa naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.